Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia Aurora Balkis. Saya berasal dari kelas TIC dan NIM 3 digit NIM terakhir saya yaitu 140. Di sini saya akan menjelaskan kode dari game yang telah saya buat untuk UTS. Di sini saya membuat game Flappy Bird. Di sini pada awalnya kita mengimport Pygame, sys, random, dan OS. Lalu di sini ada Pygame init agar kita bisa mengaktifkan semua fungsi internal dari Pygame. Lalu di sini ada inisialisasi width dan height. Di sini width-nya bernilai 800 dan untuk height-nya bernilai 600. Ini yang nantinya akan digunakan untuk mengatur window dari gamenya ya. Lalu di sini FPS-nya di set ke 60 untuk bingkai kecepatan gamenya. Terus di sini ada screen-nya, Pygame display set mode, width dan age. Lalu ada Pygame display-nya di set caption atau SPBU Flappy Bird. Lalu di sini juga ada clock untuk mengatur kecepatan jalannya game. Di sini font-nya. Di sini saya menggunakan font eksternal yang di-download dari suatu web. Dan font-nya ini di-set ke ukuran 15. Lalu di sini ada inisialisasi warna-warna, ada putih, biru, hijau, kuning, sama hitam. Yang putih. Oke. Yang putih di set ke nilai 255, 255, 255 dan seterusnya. Lalu di sini ada class base object untuk class parent. Jadi di sini ada def init, self, xy, width, height dan color. Lalu di sini ada def getrect self. Jadi ini untuk menggambar sebuah rectangle dan menggunakan atribut x, y, width dan height. Terus di sini ada draw rect untuk menggambar rectangle-nya di window. Jadi di sini pakai atribut self dan surface. Lalu ada Pygame draw rect, surface, self color dan self getrect. Lalu untuk class bird ini dia menggunakan atribut dari base object. Jadi secara langsung class bird ini adalah child-nya dari class base object. Kalau base object tadi sebagai parents, di class bird ini sebagai child-nya. Lalu di sini ada def init self xy dan image. Lalu di sini dia super init xy. Dia ini menggunakan atribut dari base object tadi ya. Jadi di sini kan ada xy 40 itu width-nya, ukuran untuk bird-nya. Lalu ketinggian bird-nya itu di 30 dan yellow ini untuk color-nya. Terus di sini ada self velocity untuk mengatur percepatan si bird-nya. Terus di sini ada gravity untuk mengatur jatuhnya si bird. Lalu di sini ada jump power. Jump power ini sebenarnya terserah sih mau di-set ke angka berapa, tapi untuk di jump power semakin kecil nilai dari jump power ini, dia jump-nya bakal semakin tinggi. Jadi kalau misalnya di sini kan di-set ke -8. Nah, untuk -8 ini jump-nya itu bakal pas gitu kalau menurut saya. Dan saya pernah coba set ke angka bilangan bulat biasa kayak 2, itu dia loncatnya bakal rendah dan gak efisien banget. Terus di sini ada self image. Di sini ada def update self. Di sini self velocity plus sama dengan self gravity. Ini
untuk mengatur gerakan dari si bird-nya tadi. Terus ini ada self flight plus self velocity. Dan untuk jump-nya di sini self velocity-nya itu kan tadi sebagai pergerakan ya. Nah, di sini disamain dengan jump power-nya. Lalu untuk draw ini untuk menggambarkan bird-nya itu. Di sini untuk bird-nya saya nggak menggunakan. Saya mengganti bird-nya yang dari get rect tadi kan. Di sini pakai rect. Di sini diganti jadi image. Jadi biar dia seperti berkarakter dan nggak monoton. Lalu di sini ada class pipe. Jadi pipe ini ada kelas sendiri ya, nggak memakai atribut dari base object. Di sini ada def init, self x dan image. Di sini ada x, width-nya kita set ke 80 untuk pipe. Lalu di sini ada gap. Gap-nya untuk apa? Gap ini untuk kayak celah yang untuk pipa atas dan pipa bawah. Jadi gapnya itu kita set ke 150 biar si burungnya bisa ngelewatin gap ini. Terus di sini ada self speed 3. Kenapa di set speed di pipe? Karena sebenarnya di game Flappy Bird itu yang bergerak bukan burungnya. Jadi burungnya itu cuman loncat-loncat aja. Yang bergerak itu sebenarnya pipe-nya. Dan di sini ada top edge. Dia pakai random random. Apa itu random? Di sini random itu pakai random integer. Jadi kan kalau misalnya pipe di game Flappy Bird itu kayak random gitu ya celahnya, bisa yang atasnya rendah banget dan yang bawahnya lebih tinggi ataupun sebaliknya. Jadi di sini di set dari antara 100 sampai 400 itu biar ya kalau misalnya pipa atas biar nggak terlalu ketinggian dan akan menyulitkan. Dan kalau di set 400 ini kan karena tadi ada gapnya 150, kalau di set kerendahan dia bakal jadi turun banget dan kita nggak bisa ngeliat pipe bawahnya gitu. Terus di sini ada bottom Y untuk pipa yang di bawah. Jadi di sini dia self top edge, jadi dia menyesuaikan dengan ketinggian dari pipa atas ditambah dengan self gap. Terus di sini self phase path-nya di set false. Untuk top pipe-nya dia pakai transform flip karena di atas kan pipanya kan menghadap ke atas ya. Jadi di flip itu biar dia bisa menghadap ke bawah. Terus ini untuk sub bottom pipe-nya dia pakai transform scale. Sini image width h-nya dikurang sub bottom y. Terus def update self. Sini x kurang dari sama dengan self speed. Lalu di sini ada draw self surface. Jadi surface split sub top pipe sesuai dengan inisialisasi kita tadi di init dan bottom pipe. Terus di sini get tracks south. Topnya itu ya seperti biasa x. Terus di sini ada 0 self width dan top edge. Terus bottomnya pygame red, self x, self bottom y, self width edge. Terus di sini return top dan bottom. Lalu di sini ada class game untuk mainnya. Lalu di sini ada init best path. Sebenarnya best path ini tidak digunakan ya, tapi saya di sini menggunakannya untuk mencari path dari atribut gambar-gambar yang digunakan di game ini. Jadi sebenarnya tidak pakai pun tidak apa, karena saya di sini membuatnya folder dalam folder, jadi
agak susah untuk mencari path dari frame seperti gambar-gambar untuk bird, pipe, dan background. Terus di sini aku inisialisasi bird image-nya biar objek bird-nya itu ada jadi sebuah gambar dan gambarnya itu sebuah karakter ya. Lalu di sini ada pipe di image juga, lalu di convert alpha. Terus di sini ada background image. Di sini untuk gambar-gambar asetnya itu menggunakan PNG ya. Terus di sini background image-nya itu disesuaikan sama width dan height. Sini bird-nya itu sesuai dengan yang tadi di class bird. Kita set ke 40 dan 30 ya untuk ukurannya. Terus di sini self height score-nya di set ke 0, lalu ada self preset. Di sini depth preset self, bird-nya itu kita menggunakan class bird tadi. Lalu ini 100 age dibagi 2 dan self bird image itu kan 100 dan age dibagi 2 ini untuk mengatur letak dari burung di pas posisi awal. Kan si bird ini sebenarnya nggak bergerak ya, cuman loncat-loncat aja. Jadi dia itu pas awal-awal di set ke 100 pixel di bagian kiri dan edge-nya itu dibagi 2 biar dia pas di tengah-tengah. Terus di sini ada self pipes, spawn timernya, lalu untuk score di set 0. Terus di sini ada state menu. Terus di sini ada spawn pipe. Jadi untuk nge-spawn pipe-nya secara terus-menerus itu kita pakai append. Sini pakai self pipe image-nya tadi yang udah diinisialisasi. Lalu di sini ada handle input untuk memainkan gamenya. Di sini if event type by game quit, jadi by gamenya bakal quit, sysnya juga bakal exit. If event type by game key down-nya kalau misalnya masih di menu, dia event key-nya bakal pakai space untuk memulai. Jadi nanti dia bakal state-nya jadi playing. Terus di sini else if state-nya playing, kalau state-nya playing dia bakal key-nya tetap pakai space juga untuk bird-nya ngejump. Lalu di sini ada state game over. Kalau udah game over itu key-nya cuma bisa dipakai yang air untuk nge-reset. Jadi dia bakal balik ke menu awal untuk main lagi. Terus di sini ada dev update. Kalau if self state tidak sama dengan playing, dia bakal return terus bird-nya update. Terus di sini ada spawn timer plus sama dengan 1. If self spawn timer di atas 90, dia bakal nge-spawn pipe. Terus spawn timernya di set lagi ke 0. Terus di sini power pipe in sub pipe-nya di-update. Terus di sini ada fungsi check collision, ada fungsi update score-nya juga. Lalu di sini self pipe p power p in self pipe if p.x di atas minus 60. Lalu di sini ada check collision. Buat apa sih check collision ini? Check collision ini itu untuk mengecek apakah si burungnya itu bertabrakan dengan pipe atas atau pipe bawah, atau apakah si burungnya menabrak batas atas karena ketinggian, ataukah si burungnya ini jatuh gitu. Jadi di sini bird track, self bird, get track, for pipe in self pipe top dan bottom get tracks. Terus di sini if bird colliderate top or bird track colliderate to bottom, dia bakal game over. Jadi kalau misalnya burungnya nabrak pipa atas atau pipa bawah, dia bakal langsung state-nya game over. Terus di sini if self bird y dikurang dari 0 atau self bird dot y
di atas H. Jadi kalau misalnya bird-nya itu Y-nya atau Y ini batas bawahnya itu 0, dia bakal langsung game over. Jadi istilahnya jatuh ya. Terus di sini bird Y di atas dari H, jadi dia kalau misalnya dia nabrak atas atau langit itu, dia bakal langsung game over juga. Terus di sini if self state game over, dia bakal skornya. Terus di sini kalau self score di atas dari self high score-nya bakal sama dengan self score, jadi kayak ngupdate high score-nya gitu. Terus di sini ada update score, jadi for pipe in sub pipe, jadi kalau pipe-nya pass, dia bakal skornya nambah 1. Terus di sini ada draw text, render font, text through black. Terus ini screen bleed, di render X dan Y. Nah di sini ada draw self, screen bleed, self background image. Jadi untuk backgroundnya ya kita pakai background image yang kita inisialisasikan tadi, terus di set ke 0 karena biar dia menyesuaikan dengan seberapa besar Windows yang kita set tadi kan 800,600, jadi dia bakal menyesuaikan koordinat dari dia bakal menyesuaikan ukurannya sesuai dengan window yang udah kita set tadi. Terus ini if substate sama dengan menu, dia bakal munculin text Flappy Bird, terus press space to start. Terus ini ada best score kalau udah main. Nah di sini untuk letak teksnya ada 320, 200. Ini sebenarnya bebas, tapi ini di set sesuai dengan Windows-nya tadi. Jadi ini udah di tengah. Terus ini ada else if state playing or state-nya game over. Dia bakal ngedraw bird-nya. Terus ada pipe draw. Terus di sini ada draw text score. Jadi skornya itu bakal menghitung sesuai dengan part yang kita lewatin. Di sini di set ke 10,10. Jadi dia ada di kiri atas. Terus di sini ada state sama dengan game over. Dia bakal di sini aku pakai overlay. Jadi kita inisialisasi dulu overlay-nya sama dengan Pygame surface sesuai dengan width dan height-nya. Nah, di sini overlay-nya di set alpha ke 128. Jadi ini itu untuk mengeset transparansi dari surface ini. Kan kalau misalnya nggak pakai set alpha ini, dia overlay-nya bakal langsung bakal hitam banget gitu. Jadi di sini di set alpha itu untuk biar dia agak transparan dan masih kelihatan gamenya tadi, tapi dia nge-freeze stop gitu. Terus di sini overlay-nya di set 0,0. Terus di sini ada draw text, game over, skornya pas kita main tadi, dan ada best score. Terus di sini press R to restart. Terus di sini ada def run, while true self handle inputnya tetap jalan, jadi bakal update dan draw. Terus di sini display update-nya juga ada. Terus untuk clock tick FPS-nya juga digunakan di sini. Terus ini ada gamenya sama dengan class game tadi, terus gamenya di run. Ini untuk gamenya di sini execute. Nah di sini seperti yang tadi saya jelaskan, dia ada menu. Ini menu awalnya. Terus kalau kita pencet space untuk start,
dia bakal langsung memulai game. Terus di sini kalau game over ini kan agak lebih gelap layarnya. Ini karena tadi ada overlay-nya. Sekian penjelasan dari kode saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.